Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun kamu berada, mari kita dengarkan kajian islami melalui channel YouTube AMTP Palembang dari Masjid Jami Al-Muhajirin kilometer 7 Palembang. Semoga apa yang disampaikan oleh para dai nantinya akan bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati takmir masjid yang insyaallah dimuliakan Allah, Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya kita patut mengucapkan syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan kembali hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan aktivitas ibadah kita. Semoga amal ibadah yang kita lakukan hari ini insyaallah bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah, masih melanjutkan kajian kita yaitu tentang fikih muamalah, yang mana pada pertemuan ini yaitu minggu kedua di bulan Februari tahun 2022 akan kita bahas tentang masalah riba. Diskusi kita terakhir yaitu bagaimana pandangan Islam atau bagaimana pandangan Islam tentang riba. Pendapat para ulama ada yang mengatakan bahwa riba itu sepakat bahwa adalah haram. Hanya saja di waktu pertanyakan kemarin beberapa pendapat dari Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa kalau seandainya bank itu adalah bank memiliki dari alat negara, yang mana modalnya adalah negara, atau bahasa kita di Indonesia ini BUMN dan milik negara, ada keuntungannya pun itu adalah untuk keberpihakan rakyat, bukan dikuasai oleh pribadi. Sehingga mengatakan bahwa bank-bank yang sifatnya dimiliki oleh pemerintah tersebut itu dikategorikan mubah atau boleh. Tapi ada juga suatu pendapat yang agak keras dari itu, apapun bentuknya, apakah dimiliki pribadi ataupun mungkin itu oleh negara, melihat dari zahir ayat al-bai'u mislur riba wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Katanya jual beli itu mirip riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kita bahas hari ini judul besarnya adalah ekonomi Islam, yaitu yang pertama yang kita bahas kajiannya apa itu riba. Kemudian yang kedua, bagaimana perspektif Islam tentang riba atau bunga. Bahasanya bunga, bahasa agamanya riba, bunga. Yang ketiga, bagaimana nanti berapa hadis tentang riba atau bunga. Kemudian berikutnya apa jenis-jenis riba. Kemudian apa pengertian riba, bunga dan perdagangan, bunga dan zakat, bunga dengan sewa, bunga dilarang dalam Islam. Nah, itulah kira-kira kajian kita untuk pertemuan ini, mudah-mudahan selesai. Kemudian nanti akan berubah atau kita lanjutkan dengan bab-bab berikutnya dalam fikih muamalah. Nah, sekarang adalah apa itu riba. Kelihatan ya, ini kebesaran ini, kesaknian. Macam mana ngecik ikannya ini? Nah, ini kecil ikan, bisa tak?
Terus. Habis ya. Oke. Riba menurut bahasanya yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Menambah, meminta kepada seseorang yang berhutang. Jadi contohnya kita meminjamkan atau mengutangkan kepada orang yang mau berutang kepada kita, kemudian kita langsung membuat akad di awal, minta ditambahi. Minta kembaliannya nanti dikembalikan adalah ya jangan di waktu sesuai dengan berapa yang dipinjam. Kalau saya pinjam kira-kira 500.000, kalau bisa boleh silakan. Tapi balikkan nanti jangan lupa ya 600 ya. Yang 100-nya itu riba itu. Karena diucapkan di awal di akad. Beda dengan hibah atau sedekah. Saya pinjam kira-kira duit kakak ini 1 juta. Punya Kak Rohamsi. Nah, Kak, saya pinjam dulu duit kakak. Seberapa? Ya 1 juta lah Kak. Untuk apa? Jelas itu. Makanya setiap di syariah itu akadnya jelas. Untuk apa Pak? Kalau untuk saya rencana buka kebun, atau saya gunakan ini nanti untuk buat usaha, itu jelas nanti. Untuk apa? Disebutkan itu. Ditulis apa tujuan dana ini. Boleh. Tapi tidak disebut oleh Pak Rohamzi. Kalau nanti waktu pas kembalikannya sekian, nggak ada. Tapi pas waktu saya kembalikan karena saya sudah terbantu, ini duit yang saya pinjam kemarin 1 juta Kak. Ini duit 300.000, saya ucapkan terima kasih aku sama kakak karena kakak udah membantu. Itu lain. Tidak ada akad di awal. Inilah pemaknaan daripada perbedaan antara sedekah, hibah, infak dan riba. Itu Pak. Jadi kalau kamu balikkan sekian, itu riba itu menurut dari pengertian atau definisi riba menurut bahasa. Jadi bisa diartikan juga katanya ziyadah atau bertambah, meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Di sini ada juga katanya annamu, artinya berkembang, berbunga. Yang membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Hanya penyebutan perbedaan kalimat saja. Tadi yang mengatakan adalah minta tambahan, kalau ini minta bunga. Padahal bunga itu sendiri sudah tambahan. Itu kan. Sementara menurut istilah katanya riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syar'i atau tambahan. Ini, jadi menurut istilah katanya riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu. Jadi kita tukarkan dengan tertentu, tidak diketahui sama atau tidak jelas. Balikkannya. Kalau seandainya kita minta kira-kira beras, minjam 10 kilo, balik 10 kilo. Makanya kalau seandainya kita itu minjam, itu ditakari. Kalau kita di sini liter, berapa liter? Ya Pak ya? Atau 1 kilo berasnya beras apa? Beda harganya. Beras raja. Balikkannya nanti raja juga. Atau kira-kira beras itu nilainya seharga dengan nilai beras raja. Jangan balikkan patin. Kira-kira mah itu. Karena berasnya beda. Atau bareh Solo itu bareh Solo yang dari Kampuang itu kan. Dari nasi kapau itu bareh Solo, itu beras dari Solo yang agak keras itu, yang IR46. Dari Belitang mungkin sama harganya kira-kira kan. Ada juga Sokan namanya. Jadi jenisnya nggak tahu, nggak ditimbang. Pokoknya sudah balikkannya. Ini nggak boleh seperti itu. Tapi harus ditimbang. Kalau 1 kilo berarti 1 kilo. Kalau saya ingin ngasihkan lebih, itu bukan dari orang yang meminjamkan, tapi adalah inisiatif dari orang yang meminjam ketika membalikkan. Beda dengan disarati. Boleh balik berapa kilo? 10 kilo. Sudah, lagi balikkan ya. Aku minta 15 kilo. 5 kilonya itu kan lebih itu.
Yang diomong itu akad di awal, di waktu pas minjam. Nah, itu perbedaan antara minjam dengan yang lain. Kemudian berikutnya di sini adalah Al-Qur'an memandang tentang riba. Ya. Tahapan pertama Allah menetapkan bahwa riba itu bersifat negatif. Nah, di mana di sini dikatakan dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidaklah menambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hanya harapan kita itu. Di dunia ini mungkin kita bertambah kelihatan, tapi di sisi Allah sebenarnya tidak bertambah. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah di sini ada lagi tahapan kedua, Allah mengancam masyarakat Yahudi karena praktik riba. Dulunya biasa di waktu masa jahiliyah. Di mana dikatakan maka disebabkan kezoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik dahulunya. Dihalalkan bagi mereka dan karena mereka itu banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, maka suatu hal yang biasa mereka konsumsi, yang mereka gunakan, maka setelah itu turun ayat itu adalah diharamkan. Nah, ini. Jadi kalau dulunya mungkin boleh, tapi setelahnya mereka itu menganiaya, kemudian ada yang membuat kezoliman dengan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat zolim kepada manusia. Kemudian ketika mereka mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, minta tambah, sehingga Allah pun mengatakan mengharamkan dari sesuatu hal yang biasa pada umat dahulu, yaitu pada kaum Yahudi. Nah, ini ayatnya tadi kan. Kemudian berikutnya adalah dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka itu makan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Jadi ini Allah Subhanahu mengatakan, yaitu kami menunjukkan bahwa kalimat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari retorika bahasanya dari Al-Qur'an, teksnya. Padahal Allah itu adalah satu, tapi dikatakannya kami. Kami ini bukan berarti Allah itu lebih, tetapi di dalam pemaknaan tafsirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan diberikan siksa kepada pelaku atau yang memakan riba tersebut. Kemudian berikutnya adalah tahapan-tahapan daripada riba ini. Terakhir Allah mengharamkan riba secara total. Quran soal Baqarah 278 dan 279. Artinya sejak ayat ini tidak ada lagi takhsis, ada mansukh, ada nasakh. Jadi nasakh wal mansukh. Nasakh itu artinya dihapus. Nah, kemudian ada yang menghapus. Itu ya. Jadi di dalam penafsiran ayat Al-Qur'an di waktu asbabun nuzul ayat atau sebab turunnya ayat, ada itu yang dihapus, bukan dihapus di dalam teks, tetapi pelaksanaan dulu. Contohnya sholat. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ada Al-Qur'an bunyinya. Nah, kemudian dengan berikutnya ada ayat berikutnya bahwa jangan dekati sholat ketika mabuk. Kemudian terakhir bahwa khamar itu adalah haram. Jadi sebelum mengharamkan dia sifatnya ayat itu adalah dia bertahap mengharamkannya. Dilihat dulu kondisi masyarakatnya sudah taat belum. Nah, jadi tidak langsung haram, tetapi adalah itu bertahap di dalam penetapan satu hukum di dalam Al-Qur'an. Jadi dulunya pun juga bahwa orang-orang Yahudi ternyata itu sudah melakukan riba ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan riba-riba atau pemungutan-pemungutan lebih dari orang yang mereka pinjami uang itu sudahlah, tidak usah dipungut lagi. Nah itu, jadi di situ larangan
yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi kemudian tidak boleh lagi dilaksanakan, sehingga turunlah ayat ini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Nah, jika kamu orang yang beriman. Jadi mafhum mukhalafahnya artinya kalau seandainya masih juga dilakukan pemungutan riba itu berarti dia tidak beriman. Nah, itu mafhum mukhalafah namanya. Jadi kebalikan daripada itu. Jika kamu beriman, tinggalkanlah sisa riba yang belum kamu pungut, yang belum kamu ambil. Ya kan? Tinggalkanlah jika kamu beriman. Nah, berarti kalau dia masih memungutnya, ya tidak beriman. Nah, itu ayatnya. Kemudian maka jika kami tidak mengerjakan, meninggalkan sisa, memerangimu, dan jika kamu bertambah dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi pokoknya baik diambil, pokoknya. Jadi utang kita ini banyak sekarang kan, kira-kira itu berapa itu triliun, itu 460 triliun sekian lah kira-kira. Itu dalam sebulan berapa bunganya itu. Nah, jadi kadangkala itu adalah besarlah bunga daripada pokok utang. Tagadai kalau bahasa di kampung itu, tagadai. Kenapa itu ayahnya Siti Nurbaya itu siapa? Datuk Maringgih ya. Datuk Maringgih di kampung. Nah, itu Datuk Maringgih itu tagadai itu. Jadi Siti Nurbaya itu diambil oleh Datuk Maringgih sebagai pembayar hutang yang tidak bisa dibayarkan oleh Bapak Siti Nurbaya. Ini pernah terjadi pada masa dulu, tapi itu sudah ada sinetronnya. Jadi kalau ingin jelas itu kenapa tergadai? Karena dia punya utang. Nah, itu. Jadi jangan sampai tergadai karena banyak hutang ya. Dan hutang itu pun biasa. Makanya orang yang berhutang itu namanya gorin, itu adalah merupakan bisa juga dijadikan sebagai orang yang mau bayar zakat mal. Salah satunya itu termasuk asal 8 itu orang yang berhutang. Jadi boleh dari diambil zakat itu kemudian dibayarkan hutang orang yang berhutang yang mana dia tidak bisa bayar hutang. Fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, amil, gorin. Kemudian mu'allaf, orang yang berhutang. Nah ini, jadi orang yang berhutang tidak bisa bayar hutang, boleh diambil dari duit zakat atau apapun bentuknya. Dalam bentuk zakat itu diberikan kepada orang yang lagi berhutang. Kenapa? Karena tadi kalau berhutang terus begitu. Sementara ada hadis Rasulullah, orang yang berhutang kemudian dia meninggal, belum jelas nasibnya apakah masuk surga atau masuk neraka, apakah disiksa atau tidak, sebelum dibayar hutang. Nah, kan udah kita ini dulu waktu pas penyelenggaraan jenazah ya. Jadi sistemnya adalah seharusnya ketika ada jenazah itu, ini sudah meninggal, maka kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, para hadirin, pelayat ataupun takziah, kiranya kalau ada yang dimakan atau ada yang diminum itu dihalalkan. Ya, tapi kalau nggak bisa dimaafkan dan mungkin sifatnya utang piutang, bisa menghubungi ahli warisnya, yaitu ditunjuk biasanya itu supaya dibayarkan hutang. Jadi termasuk utang ini tadi. Nah, begitu berikutnya kita lihat hadis tentang beberapa penjelasan orang yang bermakan riba itu seperti ini, Pak. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, emas untuk emas, perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, kemudian bur untuk bur, kurma untuk kurma. Jadi yang sejenis maksudnya. Garam dengan garam, beras dengan beras, uang dengan uang. Nah, begitu, jangan yang lain. Atau seandainya pun iya yang lain, tapi nilainya membalikkannya itu adalah nilai yang seharga dari yang dipinjam, supaya jelas nanti adalah kadarnya. Nah, kita coba kan nanti saya jawab kita ya. Nah,
Ini ada riba nasiah dalam bentuk riba. Ada bentuk macam-macam riba. Perhatikan Pak, di mana dalam bentuk riba itu Al-Quran memandang bunga tersebut ada riba nasiah namanya. Riba nasiah ini bunga yang dikenalkan pada uang pinjaman. Kita sering minjam ini, minjam ke bank, ya, atau minjam kredit, atau leasing, itu juga dibuat itu. Kalau harga motor Beat yang terbaru itu kan 19.500.000 atau 700 kira-kira. Kemudian berapa tahun? Walaupun dia 3 bulan tapi hitungannya tahunan juga itu. Walaupun kita buat contohnya DP-nya 13 juta. Padahal harganya kalau di ini sebenarnya tinggal 4 juta lagi. Dalam jangka waktu 6 bulan kira-kira. Hitungannya tetap dia masih lama itu. Cobalah. Masih jutaan juga walaupun DP kita kasih 10 juta. Itu. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Kelebihan dari utang pokok. Nah, itu. Kemudian yang kedua, menentukan besarnya kelebihan tersebut di dalam hubungan dengan waktu. Jadi ada waktunya. Bapak bayar 13 bulan ya. Bapak terlambat karena Covid dak kati gawean, Bapak di PHK. Nah, ditambah hari dengan tambah hari itu maka bertambah bunga. Nah, sesuai dengan waktu. Contohnya, Bobe, kamu balikkan ya. Kapan? 1 minggu. Ternyata 1 minggu itu nggak bisa dikembalikan, maka sampai mungkin 9 hari dihitung. Kalau 1 minggu itu kan cuma 7 hari. Sementara kamu belum bayar, udah 9 hari. Berarti dalam 1 harinya anggaplah kira-kira ya 10.000. Maka ditambah 10.000. Nambah hari lagi, nambah 10.000. Nambah hari lagi, nambah 10.000. Akhir-akhirnya besarlah bunga daripada utang Bapak. Nah, ini nasiah namanya. Paham Pak? Bisa ya? Cukup jelas ya? Kemudian berikutnya adalah kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman. Kalau galak itu jadi, tidak galak sudah, bawa tempat lain. Nah, itu cara kalimatnya itu. Kalau Bapak galak, tidak galak Bapak ya sudah, tidak apa-apa, tempat lain dulu. Nah, itu nah. Jadi ada 3 unsurnya. Yang pertama adalah kelebihan dari utang pokok. Kemudian yang kedua adalah ada dihubungkan dengan waktu. Jadi telah makin lambat waktunya, maka Bapak semakin banyak untuk mengembalikannya. Kemudian disyarat di awal. Nah, disarati katanya kelebihan tersebut adalah menjadi syarat berlangsungnya transaksi itu. Kemudian ada lagi namanya riba fudul. Nah, ada riba fadli, riba fudul. Artinya bunga pada transaksi ini bentuk ini barter. Kedua barang yang dipertukarkan adalah sejenis atau homogen. Sejenis dia, beras dengan beras. Itu Pak. Beras dengan beras. Atau biasa mesin jahit. Kalau kita menjahit pakaian, kebetulan lasarnya habis. Sementara ada orang mesan untuk membuatkan 1 span kira-kira. Kita ada cuman 2 meter. Sementara dia 1 setel itu minimal perlu mungkin 7 meter. Berarti perlu dicari lagi 5 meter. Nah, datanglah dia ke tempat kawannya yang di sebelah. Nah, mana? Aku ini kebetulan lagi habis dasar. Sementara aku nak membuatkan pakaian Bapak itu. Boleh nggak aku pinjam dulu atau dipakai dulu kainnya 5 meter? Boleh, tapi jangan lupa Pak, balikkan nanti 8 meter ya. Nah, ini sejenis memang, tapi kain dengan kain. Cuman hanya bedanya tadi lebihnya itu berapa meter. Atau nggak sejenis, kan macam-macam juga Pak dasarnya itu. Alam bentuk dasar wall, kan ada dalam bentuk mungkin dasarnya biasa itu. Jadi ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang bagus. Waktu pas mengembalikan, boleh. Sekarang aku kasihkan kamu yang menengah. Tapi pas nanti balikkannya nanti, saya minta kamu yang kualitas bagus ya. Nah, padahal tetap sama kain. Cuman bentuknya tidak sama. Sejenis tapi tidak sama harganya. Itu juga dikatakan fudul. Kemudian jumlah keduanya berbeda dalam timbangan dan takaran. Itu tadi, saya pinjamkan 5 meter. Kenapa minta balikkan 7 meter? Nah, itu tadi Pak ya. Kemudian yang ketiga, transaksi itu mestilah tidak berlangsung secara tunai, tidak langsung tunai, nantilah gitu, tidak langsung tunai besok atau tidak jelas kapan waktunya, nggak ditentukan waktu. Kemudian berikutnya ada lagi adalah
dikatakan menurut Muhammad Asad, istilah riba menunjukkan tambahan haram apapun melalui bunga terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada seorang atau lembaga lain. Ini hanya sekedar pengantar barangkali karena waktu. Kita akan semacam untuk diskusi. Intinya kalau menurut konsep Al-Quran dan juga riba adalah kalau dulunya sudah menjadi kebiasaan oleh umat terdahulu sebelum Islam, makanya Allah mengatakan adalah harta-harta atau barang-barang riba yang belum dipungut tinggalkanlah kalau seandainya mereka adalah orang yang beriman. Jadi al-bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah mengharamkan jual beli, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sesungguhnya jual beli itu sebenarnya mirip, mirip riba. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijualkan, kemudian ada alat tukar, sudah itu ada akad. Ketika kita menjual sesuatu, ngatakan memuji-muji barang kita bagus, oh ini bagus loh Pak, bagus nih, cobalah Bapak ini. Beda dengan yang itu, yang dijualnya itu jahat, ini yang bagus. Padahal ini jahat, ini riba juga. Perbedaannya dikit, hanya ngomong-ngomong itu. Sudah-sudahlah Pak yang itu, dia itu tidak bagus Pak, itu imitasi. Yang benar tuh ini mengakui barang yang paling bagus, menjelek-jelekkan barang orang. Padahal dia pun mungkin dari hatinya itu dia tahu bahwa yang dijualkannya itu adalah tidak bagus. Hal yang seperti itu tipu-nipu adalah termasuk juga bagian daripada satu hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Pak, barangkali untuk sebagai ini, silakan.